Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 12 Mei 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Ketidakmampuan atau Ketidakmauan. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 10 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Allah. Tangan yang lamban membuat miskin, tangan orang rajin menjadikan kaya. 1 Raja-Raja 2 ayat yang ketiga. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ajar kami para sahabat seperjalanan bisa membedakan apa bedanya antara ketidakmampuan dan ketidakmauan, agar kami bisa menjalani kehidupan dengan secara benar di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa bedanya ketidakmampuan dan ketidakmauan? Tulisannya itu mirip, ketidakmampuan atau ketidakmauan. Ketidakmampuan adalah seakan-akan suatu keadaan yang di luar batas kemampuan kita, artinya memang tidak mampu. Namun sebuah pertanyaan, apakah betul seseorang itu tidak mampu? Atau sesungguhnya ketidakmampuannya karena disebabkan oleh ketidakmauan? Orang yang kurang rajin berjuang, lalu mengatakan saya tidak mampu. Orang yang belum berusaha, lalu mengatakan saya tidak mampu. Orang yang belum mencari jalan berbagai macam cara, baru satu kali jalan, lalu berkata saya tidak mampu. Gambaran kalimat-kalimat yang saya sebutkan tadi sesungguhnya adalah bentuk daripada kemalasan. Bentuk daripada tangan yang lamban yang Alkitab mengatakan yang membuat miskin. Sementara tangan orang rajin menjadikan kaya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Allah meminta kita melakukan bagian kita, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita perjuangkan. Jangan menyerah sebelum engkau berusaha. Jangan menangis sebelum engkau mencucurkan air mata. Engkau keluar air mata dulu sebelum engkau keluar air keringat. Ini sesuatu yang keliru. Kalau orang yang berjuang itu, dia akan keluar keringat dulu dan tidak perlu mengeluarkan air mata. Jangan menjadi pribadi yang sedikit-sedikit menyerah, yang sedikit-sedikit pasrah, yang sedikit-sedikit lalu berdoa. Sementara Tuhan meminta engkau, sambil engkau berdoa, sambil engkau berusaha. Engkau belum melakukan usaha, engkau sudah berdoa yang lebih banyak. Tidak demikian, Allah tidak menjadikan sebagai pribadi-pribadi yang kemudian lamban dan malas. Allah memberkati tangan yang rajin, Allah memberkati orang yang berusaha. Allah memang bersyukur dan senang kepada orang yang bersandar mengandalkan Tuhan. Namun Allah tidak menyukai karena engkau bersandar mengandalkan Tuhan lalu berdoa, lalu engkau lepas tangan, engkau tidak mengerjakan bagiannya. Kalau kita meminta anak kalau kita punya anak lalu hanya bersandar kepada orang tua, segala sesuatu biarlah orang tua yang menyelesaikan. Lalu anak diam-diam saja, tidak bekerja, tidak berusaha. Kita tidak akan menyukai anak-anak yang seperti demikian. Demikian juga hati Bapa yang di surga. Hati Bapa yang di surga menyukai anak-anak Allah yang rajin, yang berjuang, yang tidak menyalahkan keadaan, yang tidak menyalahkan keluarga, yang tidak terus meratapi nasib. Lalu tidak bagaimana mengubah nasibmu sendiri. Nasib itu tidak sesuatu yang fatal, yang tidak bisa berubah. Nasibmu engkau bisa berubah, engkau ubah menjadi sesuatu yang indah. Kegelapan bisa diubah menjadi terang. Jalan buntu bisa diubah menjadi jalan yang lancar. Bagianmu, engkau mengerjakan sesuatu sesanggupmu, semampumu. Jangan berkata engkau tidak mampu sebelum engkau berjuang. Pada dasarnya orang-orang yang malas adalah orang-orang yang tidak mau, bukan tidak mampu. Jadi orang yang tidak mau pada akhirnya memang kemampuannya tidak pernah terlatih. Orang yang tidak mau, yang tidak berjuang, pada dasarnya dia akan berjalan di tempat. Bagaimana Allah memberkati orang-orang malas? Bagaimana Allah memberkati orang-orang yang belum berjuang kemudian mengeluh, berkeluh kesah, lalu lapor kepada Tuhan, lalu tidak mengerjakan bagiannya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur bahwa saya diizinkan untuk mengasuh anak-anak asuh saya. Ada 2 anak asuh saya, dua-duanya laki-laki, yang dua-duanya punya bakat musik. Namun kedua-duanya ini tidak punya biaya untuk les musik, karena musik itu les mahal. Apalagi dua-dua anak laki-laki ini ingin belajar saksofon. Saksofon itu buatan China saja itu 5 jutaan. Kalau Yamaha, merek Jepang, itu bisa belasan juta. Sehingga saya pinjamkan saksofon. Lalu anak ini belajar.
Saya mengajar saksofon kepada dua anak ini. Anak ini berjuang semampunya, dia punya kemauan yang keras. Saya katakan, walaupun ini adalah alat musik untuk golongan ekonomi mungkin menengah ke atas, namun engkau sanggup, saya pinjamkan alat musik ini. Lalu belajar berdua dengan rajin dan bersyukur. Kedua anak lelaki ini, yang satu sekarang sudah menjadi seorang pemain saksofon, yang bisa mengiring, mengisi di tempat pernikahan, di resepsi, di pertemuan-pertemuan khusus, dan tentu mendapatkan uang daripada perjuangan dia belajar. Seorang guru memberikan ilmu, namun tatkala muridnya tidak mau berjuang, tidak mau berusaha, lalu berkata saya tidak mampu. Bukan tidak mampu, karena tidak mau. Kedua anak ini punya kemauan yang keras. Dia berjuang, dia berusaha. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ini contoh tentang anak-anak yang rajin. Kehidupan kita sebagai orang dewasa juga sama. Ada orang yang kemudian malas. Saya kenal orang ya saudara yang berkeliling dari gereja ke gereja. Setiap kali ada acara apa, khususnya acara makan, orang itu selalu ketemu. Saya kaget. Di gereja saya ketemu orang ini. Tatkala saya melayani di gereja lain, ketemu lagi orang ini. Pindah lagi ke gereja lain, bertemu lagi orang ini. Ternyata punya kabar, kerjaannya memang seperti demikian. Bukan tidak boleh gereja memberikan makan, bukan tidak boleh gereja memberikan bantuan. Namun tatkala dia tidak mengerjakan bagiannya, ini sesuatu yang keliru. Ada juga anak-anak muda yang ingin makan enak, lalu pergi dari satu restoran ke restoran lain, mendatangi resepsi pernikahan. Hanya bermodalkan angpau, kertasnya saja diisi 5.000, lalu bawa teman-temannya makan di tempat-tempat pernikahan. Ini kreatif, ini banyak akal. Namun ini merusakkan mentalitas yang dimilikinya. Sahabat seperjalanan, kita harus bantu orang yang kesusahan. Namun kita tidak akan membiarkan orang yang kemudian menjadi tidak punya kemauan di dalam berjuang dan dalam berusaha. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa pelajaran yang kita akan petik dari hal ini? Alkitab mengatakan bahwa kita memang punya kemampuan yang terbatas, namun kita punya kemauan yang tidak terbatas. Kerjakan kemauanmu. Engkau harus berjuang dengan kemauan yang sangat tinggi, yang berangkat dari dirimu sendiri. Jangan menjadi ayah yang malas, jangan menjadi ibu yang terus mengomel dan berkeluh kesah, menyalahkan keadaan. Allah yang tidak berjuang, yang tidak perlu berjuang. Allah berjuang di dalam mencintaimu. Allah berjuang tinggalkan surga, datang ke dalam dunia dalam mengasihimu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Allah mencintai orang-orang rajin. Allah mencintai orang-orang yang penuh dengan etikat kemauan, dengan tekad, dengan kesungguhan, dengan perjuangan sebisanya dan semampunya. Tatkala kita tidak mampu setelah kita mengerjakan bagian kita, bukankah Allah akan melakukan bagiannya? Bukankah Allah yang kemudian membelah laut Teberau? Bukankah Allah yang kemudian memberikan air minum kepada bangsa Israel, mengirimkan mana dari surga? Allah yang bisa menyembuhkan segala sakit penyakit yang kita alami. Allah yang bisa membangkitkan orang mati. Namun kita tidak kemudian menjadi pribadi yang hanya mengandalkan Allah, sementara apa yang menjadi perintah Allah untuk kita mengerjakan segala sesuatu dengan kemauan yang tertinggi. Jangan sedikit-sedikit berkata saya tidak mampu. Jangan sedikit-sedikit berkata saya tidak bisa. Jangan sedikit-sedikit saya berkata saya tidak sanggup. Karena itu adalah alasan untuk membenarkan diri sendiri untuk tidak melakukan tugas dan tanggung jawabmu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah. Khususnya berdoa untuk salah seorang anak asuh hamba-Mu yang kena COVID-19 dan harus ngekos di rumah sementara dia adalah tulang punggung ekonomi keluarga. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kami berdoa juga ya Tuhan buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, rintangan, persoalan dan kesulitan dalam hidup ini. Berdoa untuk salah seorang ibu yang single parent, harus membesarkan 4 anak lelakinya. Ya Tuhan, Engkau bukakan jalan, Engkau berkati, Engkau cukupkan segala kebutuhan, Engkau juga lindungi anak-anak dalam masa pertumbuhannya. Hamba berdoa buat sahabat seperjalanan sedang berharap dan memohon sesuatu. Berdoa untuk salah seorang sahabat seperjalanan yang kos rumahnya itu akan habis. Dan kalau tidak membayar tentu dia akan tinggalkan kos tersebut. Kami serahkan ya Tuhan seorang ibu dengan inisial H, dengan kedua anaknya ya Tuhan yang laki-laki dan perempuan. Engkau berkati, Engkau bukakan jalan, Engkau juga akan tolong agar ada tangan-tangan yang bisa membantu
untuk terus menjaga keluarga ini bisa punya tempat tinggal sekalipun ngekos. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Ketidakmampuan atau ketidakmauan, jangan kita berkata tidak mampu sebelum engkau menunjukkan kemauanmu yang sungguh untuk bekerja, untuk melakukan tugasmu dengan sebaiknya. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.